wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh pada pembelajaran ketiga. Adapun muatan pelajaran kali ini adalah muatan bahasa Indonesia. Di sana kita akan mempelajari KD 3.4. Kemudian muatan yang kedua adalah IPA. Kita akan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baiklah anak-anakku, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, Pak Guru berharap kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kalian buka buku halaman 118. Pak Guru punya teks yang akan dibacakan. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, pilihlah salah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster. Di samping ini, gambar ini, postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya besok pada pertemuan berikutnya. Ini contoh posternya. Anak-anakku, bagaimana sih cara melestarikan tumbuhan dan hewan? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah melakukan penebangan pohon dengan memperhatikan usia pohon. Pohon yang usianya sudah tua ditebang mengganti dengan pohon yang baru. Itu namanya tebang pilih. Tidak menggunakan peledak saat menangkap ikan. Ingat, kalau kita menangkap ikan dengan bahan peledak, ikan yang kecil ikut terkena dampaknya. Jadi tidak menggunakan itu. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam acara penanaman pohon maupun budidaya hewan. Jadi ketika ada penanaman pohon, kalian harus berpartisipasi, mendukung dengan cara membuat poster, memberi informasi kepada yang lain. Itu namanya berpartisipasi. Terus kemudian apa lagi? Mengurangi pembangunan di daerah yang terdapat ragam tumbuhan dan hewan. Ingat, besok misalkan kalian sudah besar, sudah dewasa, nah ini diusahakan ikut mengurangi pembangunan di daerah yang ada ragam tumbuhan dan hewannya. Kemudian melestarikan hewan dan tumbuhan di Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung dan Taman Nasional. Ini sudah dilakukan pemerintah, tapi ini salah satu caranya. Mencari alternatif pemanfaatan tumbuhan dan hewan dengan menciptakan penggantinya dari bahan sintetis. Jadi tidak melulu menggunakan hewan dan tumbuhan itu, bisa menggunakan bahan alternatif. Anak-anakku yang berbahagia, di sini ada tumbuhan dan hewan di Indonesia yang hampir punah. Nah, coba perhatikan di sini. Tumbuhan ada Rafflesia arnoldi, kantong semar, ulin, anggrek tebu, daun payung, tengkawang, edelweiss Jawa, cendana. Itu contoh tumbuhan yang hampir punah. Nah, bagaimana kita melestarikannya? Caranya yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Hewan, harimau Sumatera, orangutan, badak berjula 1, komodo, anoa, burung maleo, burung cendrawasih, burung kasuari.
Ini adalah sebagian dari hewan-hewan yang hampir punah. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaganya, melestarikannya untuk diwariskan ke anak cucu kita sebagai sumber pengetahuan, sumber ilmu untuk di kemudian hari. Anak-anakku, bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita melanjutkan ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, perhatikan teks yang Pak Guru bacakan. Kalian buka halaman 119. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Anak-anak, bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden pertama kita, Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera tersebut dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Kapan? Pada tanggal 17 Agustus. Nah, itu diperingati sebagai hari kemerdekaan. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran lebih besar, yaitu 300 kali 200. Nah, peta pikiran dari bacaan tadi. Nah, apa informasi yang kamu dapat dari teks di atas? Informasi yang didapat adalah sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera Indonesia. Mengapa? Mengapa sangsaka merah putih masih disimpan? Karena sangsaka merah putih itu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Siapa yang menjahit misalkan? Yang menjahit adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian di mana sekarang disimpan? Di Istana Negara. Nah, kapan sangsaka merah putih dikibarkan? Dari tahun 1946 sampai 1968. Bagaimana kondisinya sekarang? Karena kondisinya sudah menua, akhirnya sangsaka merah putih disimpan di Istana Negara hingga sekarang. Begitulah anak-anakku peta pikirannya. Sekarang kalian mengembangkan informasi pentingmu dari bacaan tadi. Apa sih informasinya? Aku contohkan di sini. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera Indonesia. Bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Presiden Soekarno. Warna merah berarti keberanian, putih berarti suci. Bendera ini telah disimpan di Istana Negara sejak 1969 karena memiliki nilai sejarah yang berharga. Itulah cara mengembangkan informasi yang penting dari teks bacaan. Setelah kalian mengisi peta pikiran, kalian kembangkan itu dalam sebuah kalimat yang lain atau dalam sebuah paragraf. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa? Yang pertama, tumbuhan dan hewan harus dilestarikan karena bermanfaat bagi manusia secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung diwariskan kepada anak cucu kita agar mereka bisa melihat langsung untuk menjadi sumber pengetahuan bagi mereka. Kemudian apa? Sangsaka merah putih adalah sebutan bagi bendera Indonesia yang masih tersimpan sampai sekarang karena memiliki sejarah tinggi. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.